Mana Sian tadi? Udah ambil Sian? Hmm? Sian, kalian bisa dengar suara Miss ya? Sian, bisa kalian dengar suara Miss? Semua bisa? Sian, ambil fotonya Sian. Bisa ambil foto nak. Jaringan tadi gak bagus. Halo. Udah ambil fotonya tadi? Kirimlah Missnya kalau udah. Iya, seperti biasa. Udah ada kirim. Udah kirim belum? Kirimlah, nanti lupa. Oh, udah ya. Oh, iya bentar ya, saya cek dulu ya. Nanti nanti kita lupa. Oh, gitu ya. Oh, belum masuk. Oh ya udah. Iya, udah. Oke. Nah, sekarang kita absen ya. Dengarkan absennya dulu. Dengarkan absennya. Aktifkan kameranya ya. Aktifkan kameranya. Evelyn, mana Evelyn? Evelyn. Hadir, oke. Terus kita lanjut dengan Frianata. Oh, langganan lah. Tak hadir itu pasti. Given. Hadir, Miss. Ilham. Ilham. Mana Ilham? Ada Ilham? Gak ada ya? Irene? Mana Irene? Hadir, Miss. Oke. Hadir. Isfiandra? Mana Isfiandra? Hadir, Miss. Jetro? Gak ada itu. Jetro. Oke, Jordan. Oh, speakernya. Oh, yes. Wah. Itu speaker siapa itu? Jordan, matiin aja speakernya. Matiin aja speakernya Jordan. Wow. Jordan speakernya aktif. Dah. Sebentar. Itu di itu dari Jordan. Jordan. Gak bagus speakernya. Oke, udah. Kita lanjut ya. Junior, mana Junior? Ada Junior? Gak ada ya. Kaira. Hihihi. Jordan, nonaktifkan. Aduh, ya ampun. Oke. Udah. Kaira, mana Kaira? Gak ada. Bilkis. Kevin, mana Kevin? Halo Kevin. Ya, aktifkan. Kirena. Michelle. Hadir, Miss. Novalina. Radit. Mana Radit? Sean. William. Hadir, Miss. Oke. Jadi yang tidak hadir ya sekarang Frianata, ya Ilham, ya Isfiandra tadi udah ada dia. Oh Jetro, dan Junior, Kaira, Bilkis. Ih susah kali lah ini. Kalau Bilkis kan susah itu masuk. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Baik ya. Oke, jadi kita lanjut dengan ya fabel kemarin ya. Kalau fabel kemarin kita sudah selesai ya. Fabel udah selesai kan? Udah selesai semua kita bahas kan? Fabel, struktur, kaidah kebahasaan, terus cara menyajikan, sudah semua kan? Oke, sudah semua kan? Terus tanya dulu, sudah semua? Sudah, Miss. Udah, oke kita lanjut dengan bab terakhir. Bab terakhir. Ya, bab terakhir itu masuk ke puisi, kembali ke belakang. Ya, sengaja Miss buat itu karena puisinya agak rumit karena masuk ke sastra. Ya, sastra. Jadi kita bahas itu puisi. Nah, puisinya bukan puisi baru tapi puisi lama, yaitu puisi rakyat. Kalau dikatakan puisi rakyat itu puisi lama. Ya. Oke, halaman 199. 199. Oke, 199.
Jadi perlu menjelaskan ini puisi rakyat ini kan sastra rakyat, ya sastra yang digunakan pada saat zaman dulu, itu ya. 199 sudah dibuka. 199. Oke. Nah, puisi rakyat itu dikatakan sastra rakyat, artinya bentuk-bentuk sastra lama. Ya, beda sekarang, ya. Jadi sastra lama itu memang bersifat tradisional dia. Walaupun bersifat tradisional sampai sekarang masih digunakan loh. Ya, buktinya kalau kita di daerah Melayu ini, ya kita tinggal di daerah Melayu ini pasti lebih akrab dengan apa budaya Melayu, ya. Dimana kalau misalkan ada acara-acara pasti dimulai dari pembacaan pantun, ya, pembacaan pantun. Nah, salah satu contoh dari puisi rakyat itu yaitu ada syair. Ya, ada syair, ada pantun, ada gurindam, ya. Itu ada mantra. Nah, itu yang kita bahas ini. Nah, termasuk semua itu puisi rakyat. Oke. Sifatnya masih sifat kedaerahan. Ya, kedaerahan. Nah, jadi satu-satu kita bahas, yaitu kita mulai dari pantun. Setelah pantun nanti masuk ke gurindam, ya, baru masuk ke syair, ya. Nah, masuk ke syair. Nah, 3 hal itu saja kita bahas, yaitu pantun, kemudian syair, dan gurindam, ya, gurindam. Nah, jadi itu aja kita bahas di puisi rakyat ini. Nah, pertama dulu pantun. Kalau pantun jenis sastra lama yang sampai sekarang masih dipopulerkan atau masih digunakan jika kita mulai pidato, kita mulai membawa acara, ya. Begitu juga kalau menutup suatu acara, kemudian mengakhiri pidato, mengakhiri kata sambutan, ya, dan tidak tertutup kemungkinan untuk ceramah dan khotbah. Itu pantun. Nah, nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah yang pertama adalah ada nilai-nilai untuk bagaimana tentang sastra lama, khususnya dengan menggunakan ya pilihan kata, tetapi pilihan katanya terikat ya dengan aturan tertentu, ya tertentu. Jadi pantun ini kan terbagi-bagi, nanti pantun untuk agama, pantun jenaka, pantun untuk sosial, dan pantun untuk dalam acara. Nah, semua itu ada. Nah, jadi aturannya ya perhatikan ya untuk pantun. Ini tulis di sini ya. Coba nanti kamu perhatikan apakah nampak ya di sana. Saya coba dulu menuliskan. Oke, ini dia. Nampak enggak? Nampak? Oke, ya. Oke, jadi pantun ini ada beberapa aturannya. Ya, pantun ini ada beberapa aturannya. Pertama, ya, ini rima. Ya, apa rima? Yaitu persamaan bunyi di akhir baris. Ya, coba perhatikan di halaman 199. Nah, setiap baris ada di situ paling terakhir kata dibuang. Ya, dibuang. Oke, buang. Ini NG ya. Nah, terus di baris kedua ada kata lilin. Lilin ya. Lilin. Barisan ketiga ada uang. Ada uang ya. Barisan keempat ada miskin. Ya. Nah, pertanyaan kita, persamaan bunyi ini atau rima ini terdapat di kata ya di barisan terakhir ini. Ini dia persamaannya. Persamaannya ada di sini. Di NG barisan 1 ini sama.
Dan barisan kedua dan keempat ini juga sama. Ya, ini. Begitu juga. Itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita menyusun sebuah pantun itu harus sama persamaan bunyinya. Yang terakhir yaitu di barisan pertama dan barisan ketiga. Nah, jadi pasangannya kalau di pantun itu kan ada 4 baris ya. Ada 4 baris. Ya, 4 baris. Nah, jadi yang 4 baris ini ada 2 sampiran. Ya, sampiran dan ada 2 isi. Ya. Jadi dihitung dia 4 baris. Nah, baris 3 itu rimanya sama. Persamaan bunyi terakhirnya sama. Ya. Oke. Nah, 1-3 itu pasangannya. Sedangkan ya 2 dan 4, barisan 2 dan 4. Rimanya itu adalah sama. Nah, jadi artinya satu isi udah. Aduh, Miss ini gak bagus seringan loh. Menjelaskan aja apakah. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Miss jelaskan itu tentang barisnya. Ya, tentang barisnya, perhatikan ya. Tunggu dulu. Ini masih ini. Jadi baris yang ke 1-3 itu rimanya sama. Sedangkan barisan 2 dan 4 sama. Nah, jadi yang sama itu dikatakan dia disebut dengan rima A. Sedangkan 2 dan 4 itu dikatakan adalah B. Makanya nanti ada istilah itu AB-AB. Gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan pasangan baris 1 adalah 3. Ya. Oke, nampak di sana kan? Nampak ya. Nah, jadi nih, jadi kan ada 4 baris nih dia. 4 baris ya, karena kita mulai dari rima nih ya. 4 baris. Oke, 4 baris dia. Nah, baris 1 itu pasangannya 3. Nah, itu rimanya sama. Oke. Sedangkan 2 dan 4 itu adalah rimanya sama. Nah, sehingga kalau kita mengarang nanti di ujung baris itu ya ada kata terakhir itu harus sama dengan di baris ke-3. Begitu juga nanti 2 dan 4. Nah, kalau yang 1 dan 3 itu disebut dengan A. Sedangkan ini adalah 2 dan B itu disebut dengan B. Makanya nanti ada istilah itu terikat dengan bersajak ya, bersajak AB dan AB. Nah, kenapa? Ini barisan 1 dan ini adalah barisan 2. Sedangkan ini adalah barisan 3, ini adalah barisan keempat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pantun ini ada aturan. Ya, ada aturannya ya. Aduh, jarinya. Oke, kurang tepat.
Oke, kita mulai ya. Jadi ada aturannya. Aturannya, ya, aturannya kemarin itu, aturannya itu tadi, itu ya, saya ulangi tadi. Coba perhatikan ya. Tunggu dulu, belum muncul apa tulisannya. Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan ini ada 4 baris dia, karena masih kita bahas 5, itu ada 4 baris. Nah, jadi saya sudah jelaskan baris 1 dan baris 3. Ya, sama ujung apa kata-katanya. Ya, sedangkan untuk 2 dan 4 itu sama. Makanya nanti 1 dan 3 itu sering disebut dengan bersajak A. Ya, ini A. Sedangkan ini dibuat adalah B. Makanya ada aturannya A, B, A, B. Nah, A-nya 1, barisan 1, dan barisan 2-nya adalah B, barisan ketiga adalah ini barisan ketiga A, dan barisan keempat adalah B. Itu aturannya. Nah, jadi sajak ini, kalau AA-nya ini namanya sajak. Ya, sajak. Bukan harus akhiran A dan B, bukan itu. Tapi kalau yang sama itu, persamaan bunyi yang sama itu disebut dengan A dan B. Gitu. Itu penjelasannya. Bagaimana? Bisa dipahami dulu tentang rima? Bisa dipahami tentang rima? Bisa? Nah, coba perhatikan. Gelas pecah jangan dibuang. Ya. Nah, ini kita masih rima ya. Aduh, jangan. Oke, nah coba perhatikan di halaman 199. Di situ kan ada kata dibuang. Dibuang sama dengan diusahakan, nanti kalau kita mengarang itu harus sama dengan baris ketiga, yaitu uang. Nah, begitu juga yang saya jelaskan ini begini. Gelas pecah jangan dibuang, berarti itu baris pertama. Ya, sedangkan baris kedua lebih baik untuk tempat lilin, itu baris kedua. Sedangkan baris ketiga semasih engkau punya uang, berarti itu baris ketiga. Sedangkan jangan lupa membantu si miskin, itu adalah barisan keempat. Nah, sekarang pertanyaannya di mana rimanya, Miss? Ya, yang ada di kata buang dan di ada kata uang, ya, lilin dengan miskin. Nah, itu rimanya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Misalnya bisa dipahami? Bisa dipahami itu? Oke, bisa dipahami ya. Oke, begitu juga di bawah. Jika kaki terkilir dibuang, pasti akan terasa perih. Itu contoh tadi untuk yang di atas tadi itu adalah yang sajanya A. Sedangkan sajaknya B, ya sajaknya B berarti dia satu-satu baris itu harus ini. Nah, seperti tadi pasangan 3 adalah 1, pasangan 2 adalah 4. Ya, coba. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Jadi lubang, kata lubang. Diupayakan yang ketiga, baris ketiga harus ada NG. Nah, begitu. Nah, begitu juga yang dua. Pasti akan terasa perih, berarti perih. I dan H. Berarti nanti di barisan keempat harus R dan harus I dan H. Ya, jadi kalau ngambil yang sama, rimanya, berarti ambil dari tiga, dari urutan ketiga, misalkan ini, contoh perhatikan nih ya, cara mengambilnya, coba perhatikan, ini ya, aduh jaringan kita nggak bagus nih, sebentar ya, tunggu dulu bagus jaringan. Kalau tidak ditulis ini tidak bisa dipahami, ya, ini jaringan nggak bagus. Nah, dari kata lubang, berarti lubang ada ANG, ya, sebentar ya, ini dari kata lubang, iya ya, perhatikan ini ya, lubang. Nah,
Jadi kata lubang itu kan ada di baris ke-1. Nah, harus tadi kan sudah dijelaskan baris 1 itu pasangannya adalah baris ke-3. Nah, ketiga ada di sini, orang. Oke ya, orang. Nah, yang mana yang samanya? Yang mana yang sama? Apakah dari kita hitung ya, ini katanya pertama ini kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, iya kan? Nah, jadi kita hitung dari mana yang samanya ini? Ya, kita hitung dari mana yang samanya ini? Tentu dari sini. Ya, dari sini. Ini kan yang samanya kan? Iya kan? Iya. Nah, itu bisa kita ambil 3. 3 dari belakang. Nah, 3 dari belakang. Bisa juga 2. Ya, bisa juga 2 dari sini. Ya. Nah, bisa juga dari sini. Tak apa-apa. Pokoknya sama. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan pasangan 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Perhatikan 2 dan 4. Ini kan ada katanya perih. Ya, perih. Oke, baru yang pamrih. Oke ya, pamrih. Nah, di mana kan dia ambil? Berarti dari ketiga atau 2? Dari belakang. 2 atau 3? 3 ya, berarti dari sini. Ya, ini kan dari sini kan, rih. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, karena yang di atas tadi 1, baris 1 dan 3, begitu juga 3. Nah, sekarang 2 dan 4 harus begitu juga. Nah, pertanyaannya, Miss, kalau misalkan 1 dan 3 adalah 3 diambil di belakang, kalau misalkan 2 dan 4 hanya 2, tidak, bagaimana, masalahkah itu, Miss? Tidak masalah. Intinya rimanya adalah sama. Ya, bisa 2 dari belakang itu bisa, ya, tidak harus 3 gitu. Oke, bisa dipahami ini? Bisa? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami, Bu? Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Miss, itu kan ada 4 baris. Ya, ada 4 baris. Nah, jadi tadi saya buat aturannya kan. Aturannya ada kan 4 baris nih. Ya, ada 4 baris nih. Oke. Baris 1 sampai 2 ya, itu adalah sam. Ya, sampiran. Ya, sampiran. Dan 3, 4 adalah isi. Nah, lalu pertanyaannya, Miss, sampiran itu apa sih? Gitu. Nah, sampiran itu kan dia, nanti kita lihat ada penjelasan seterusnya ini. Nah, sampiran itu merupakan kata-kata yang mendukung pilihan kata khusus pada penjelasan berikutnya. Gitu. Nah, jadi bisa kita karang ya tanpa harus betul-betul jelas dia, ya tak apa-apa, bisa kita gunakan itu, tidak masalah. Oke, jadi yang duanya ini tadi kan baris, baris yang baris dan 2 adalah sampiran, ya, ada di sini ya, sampiran. Oke, tadi sampiran, ya, sampiran. Dan ini 3 dan 4 adalah isi. Isi ini. Nah, contoh ini. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Nah, itu masih belum kita sampai pada isi dari pantun. Dia cuma memberikan ilustrasi atau sering disebut ini adalah yang sampiran-sampiran ini berupa ilustrasi ya untuk penjelasan mengenai isi nanti, ya, ilustrasi. Nah, tetapi kalau isi berarti itu betul-betul memang berupa nasihat untuk kepada orang banyak, ya. Oke, kita masuk pada isinya. Gimana isinya? Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu isi miskin. Berarti kita artikan, ya, kita artikan. Artikan berarti kamu selagi kamu memiliki kelebihan, misalkan punya uang, ya,
biasakanlah dirimu untuk membantu yang kurang mampu. Itu. Jadi kalau buat pertanyaan itu barisan 1 dan 2 apakah perlu Miss? Ya perlu juga. Ya, perlu juga. Karena ini bisa dikatakan dia ini adalah pengantar ya, pengantar. Ya, pengantar untuk masuk ke isi. Sama kalau misalkan kita berpidato, pasti kita mulai dari ya kata sapaannya dulu. Ya, selamat pagi ya. Atau kita katakan ini ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini ya yang saya hormati, kan itu pengantarnya. Nah, begitu juga dengan pantun ya, pantun diawali dengan ya bukan seperti bahasa di pidato tetapi dimulai dari sampiran ini ya. Nah, sampiran ini baru masuk, setelah sampiran ya masuk ke isi. Begitu juga tentang pidato, selesai untuk menyampaikan tujuannya ya baru isi pidatonya ya, seperti itu ya, cara menyampaikan aja yang berbeda gitu ya. Jadi itu penjelasan untuk pantun. Nah, sekarang Miss bagaimana diksinya? Diksi kan sering disebutkan pilihan kata ya. Nah, pilihan kata. Nah, pilihan katanya bagaimana Miss? Sebenarnya yang susah itu adalah mencari untuk sampiran. Ya, kalau isi ya bisa. Nah, cuma nanti di sampiran hati-hati, diisi hati-hati gitu. Ya, harus terima yang aturan tadi. Kalau 1 pasangan 3, kalau 2 pasangan 4 gitu. Jadi harus seperti itu sampiran. Nah, jadi untuk memilih kata-kata ini ya sesuaikan yang bisa masuk akal, yang bisa dikaitkan, yang bisa ada hubungannya dengan isi nanti di bawah gitu. Ya, boleh yang lain diceritakan, boleh yang lain diceritakan. Cuma nanti isinya harus tujuannya sama gitu. Oke. Nah, jadi dari penjelasan di sini dulu ada pertanyaan? Ada? Ada kira-kira? Nah, jadi sebenarnya dari penjelasan di sini ada 3 yang disampaikan. Pertama adalah tentang pengertian dari pantun itu sendirinya, ya, dan aturan penulisannya. Ya, aturannya tadi ada beberapa ya, aturannya harus ada rimanya. Ya, rima harus ada sajaknya apa sih? Nah, baru ada nanti tentang jumlah barisnya. Ya, jumlah barisnya, kemudian ada tentang bagaimana tentang isinya. Ya, dan bagaimana terakhir adalah sampirannya gitu. Ya, itu penjelasan kita hari ini untuk pantun. Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi perhatikan ini ya, ada beberapa ini ya yang dijelaskan hari ini. Perhatikan ya, pengertian, aturan untuk penulisan pantun, ya rima, sajak, baris, dan isi sampiran itu yang kita bahas ya. Oke, jadi ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari awal menjelaskan tadi itu intinya. Ya, pengertian pantun, aturan untuk penulisan pantun, penggunaan rima, penggunaan sajaknya, baris, isi, dan sampirannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada sebelum kita lanjutkan? Ada? Ada kira-kira? Hah? Ada? Ada? Halo? Ada? Tidak. Nah, sekarang kita masuk di halaman 200. Oke, perhatikan halaman 200. Ya. Halaman 200 sudah dilihat? Oke. Bentar. Sebentar dulu ya. Sudah dibuka halaman 200. Halaman 200 sudah dibuka. Bentar ya, sebentar ya. Udah dibuka? Udah dibuka? Oke, nah. Jadi ada di situ. Berdasarkan tes pantun tersebut kita dapat melihat rima A. Ya tadi sudah dijelaskan mana rima A dan rima B. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi, berarti itu baris kan ada empat ya, empat baris dia. Nah, ya, itu 1, 3, 2 dan 4. 2 dan 4. Ya, 1 dan 3 itu rimanya A. Ya, sedangkan 2 dan 4 adalah rimanya B. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini berarti dia nanti memiliki sajak. Ya, sajak ini rumusnya adalah ini A, B, A, dan B. Nah, sudah saya jelaskan tadi itu baris ini kalau berbicara dan baris berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini. Oke, itu penjelasan untuk yang 200, halaman 200 ya. Nah, adapun pesan selalu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Pesan ini merupakan alat komunikasi yang fungsinya antara lain. Nah, ini yang saya katakan tadi, kan ada 4 baris. Ya, 4 baris ini dibagi 2. Ya, dibagi 2. Sebentar ya. Oke. Nah, ini dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini 1. Sebentar. Ini 1 dan 2. Nah, ini tadi yang saya katakan ini tes sampiran. Oke. Nah, sedangkan 3 dan 4 itu adalah isi. Nah, ini yang penting. Nah, 3 dan 4. Nah, jadi 3 dan 4. Jadi itu adalah salah satu yang disebut di sini ada komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, komunikasinya, komunikasinya perhatikan untuk hiburan, untuk memulai suatu permainan, menekan, mengganggu, pengesahan, alat pengendali, pendidikan, masyarakat, kemudian memprotes ketidakadilan, benarkan masyarakat. Nah, itu. Nah, ini 3 dan 4. Sehingga karena dia berpasang-pasangan berarti itu ada 2. Nah, ada 2. 1 dan 2 disebut dengan sampiran tadi itu salah satu kategori ya, kategori 1, sedangkan 3 dan 4 adalah kategorinya 2. Nah, itu penjelasannya. Nah, dari yang baris 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Nah, jadi komunikasinya ada fungsinya. Nah, fungsi yang 3 dan 4 itu begini. Itu yang dijelaskan. Ada 8 ya. Coba perhatikan di halaman 200 ya. Nah, ini ada 8. Ada 8 yang dijelaskan. Yang pertama adalah hiburan. Ya, hiburan artinya untuk membaca yang bagian isi ini bisa jadi hiburan kita ya, untuk melakukan tindakan atau melakukan sesuatu hal ya. Begitu juga mulai suatu permainan ya, misalkan dalam suatu kegiatan harus diawali dengan beberapa himbauan ya gitu, baru untuk menekan dan mengganggu orang lain ya. Jadi ada 8 semua itu ya. Pengesahan ya, pengesahan. Oke, pengesahan juga ada ya. Kemudian pengendali sosial juga ada, pendidikan juga ada, baru jalan yang dibenarkan atau hal lainnya. Nah, perhatikan ya, luas terbentang kebun lada. Ladanya dipetik ketika temaram. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidup tentram. Nah, jadi yang menjadi hiburannya di situ dari kata yang baris 3 dan 4. Ya, baris 3 dan 4 yang mulai dari kata jikalau ya. Jikalau dan hati. Ya, saya tuliskan ini ya, hatiku gitu ya. Nah, itu bisa jadi hiburan. Nah, kenapa bisa jadi hiburan? Karena kalau dari kata ini ya, jika iman ya, ditambah ya, kata kuncinya adalah iman. Oke. Iman. Jika iman ya, kalau iman ini terang katanya ya, katanya terang. Nah, kalau imannya terang, oke. Nah,
Kata kunci yang kedua adalah hidup. Hidup. Ini disebut dengan tentram. Ya, tentram. Ya, kalau terang. Berarti kalau gelap berarti bagaimana? Ya nggak tentram, susah gitu. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu ya Jordan. Tunggu yang lain. Nanti nggak kebagian pula mereka. Oke. Udah. Sebentar. Nah, ya. Oke. Udah. Nah, jadi perhatikan dua yang bagian 8. Nah, nomor 8. Perhatikan nomor 8 itu sebagai alat untuk protes ketidakadilan. Nah, coba perhatikan contohnya. Ya, luas terbentang kebun lada, lada putih temaram. Jika iman terangi dada, hatinya lapang, hidup tentram. Nah, jadi barisan 1 dan 2 itu tidak perlu, memang itu karena cuma ada beberapa ya. Nah, kalau ibarat makna dia, maknanya ada beberapa makna. Kan makna ini kan ada 2 ya. Ada 2. Pertama ada makna ya, makna konotasi ya, makna konotasi dan makna denotasi ya. Nah, denotasi, kalau konotasi dia makna kata yang dihubungi dengan kiasan, sedangkan denotasi adalah makna kata yang sebenarnya. Oke, jadi kalau mengingatkan 1 dan 2 itu adalah kono ya, sedangkan 3 dan 4 adalah deno. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan kalau 1 dan 2 ini adalah sampiran ya, sampiran. Kemudian yang 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ini adalah isi. Oke ya. Nah, jadi isi itu mengandung makna teno ya. Sedangkan 1 dan 2 itu mengandung namanya itu kono ya, kono. Nah, berupa kiasan-kiasan atau pilihan-pilihan kata yang memang dibumbui dengan diksi yang indah ya. Nah, ini. Jadi kalau yang 3 dan 4 itu sudah masuk pada kegiatan atau sudah masuk pada tujuan yang mau diharapkan gitu. Nah, jadi ini ada 2, kono dan deno. Kono itu 1 dan 2, 3 dan 4 adalah deno. Nah, itu penjelasannya. Oke. Dari penjelasan ini ada bisa ditanyakan? Silahkan tanyakan. Sekarang pertanyaan, silahkan tanyakan mana yang kurang jelas. Oke. Ya, ada tadi 7 ya, 7 yang 8 lah, 8 hal penting untuk pantun ini. Yang pertama adalah pantun, bagaimana rimanya, sajaknya, aturannya, terus bagaimana tentang
penjelasan sampiran, isinya, ya, dan fungsinya. Ada 8. Oke, ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Oke. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada pertanyaan. Udah jelas? Hah? Tugas kan Ada lah. Ya. Oke. Nah, ada tugas kan ada. Oke. Nah, misalnya dulu ya sebelum kita lanjutkan. Karena kalian nggak ada pertanyaan, ya udah bisa bertanya. Oke ya, dengarkan. Nih. Oke. Gimana rima yang tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana rimanya? Hah? Rima pantun itu gimana? Gimana rimanya? Rima pantunnya? Apa yang dimaksud dengan rima? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, ini. Bagaimana tadi? Hah? Kalau pengertian rima apa? Apa pengertiannya? Ada yang tahu? Baru masuk pengertian pantunnya apa? Aturannya gimana? Aturan penulisannya. Oke. Dan bagaimana tentang isi, ya, dan sampirannya. Itu yang perlu kita bahas. Ya, itu tentang hal ini. Oke, misalnya dulu tentang rimanya dulu. Apa rima? Ada yang tahu? Itu persamaan bunyi. Apa sajaknya? Gimana sajaknya? Sajaknya A, B, A, B. Ya. Oke, sajak yang rima yang sama adalah baris 1 dan 3. Kalau yang sama lagi di mana? Baris 3, 1 dan 3 itu Oke. Ya, 1 dan 3, 2 dan 4. Nah, 1 dan 3 1 3 adalah A. Oke. 3 dan 4 salah. 1 dan 2 adalah 1 dan 3 A. Ya, 2 dan 4 adalah B. Iya kan? Iya. Bentar ya. Oke. Kalau masalah tentang isi, berarti 1 dan 2 adalah sampiran. Ya, 3 dan 4 adalah isi. Ya. Ini adalah sam. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Hoi. Ada orang? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk di aktivitas 1. Coba masuk kita kepada aktivitas 1. Oke. Nah, ada pantun di situ 1, 2 dan 3 dan 4, 5. Nah, berupa apa baris 3 dan 4 teks pantun tersebut? Nah, oke. Coba. Nih ya, bacalah dan cerma pantun. Lalu jawablah pertanyaan yang menyertai. Nah, ini ya. Oke. Nah, berupa apa baris 3 dan 4 teks pantun tersebut? Oke. Wahai Ananda, dengarlah pesan pantun Melayu jangan ditinggalkan. Pakai olehmu untuk pedoman. Di dalamnya banyak menunjukkan ajaran. Ya. Yang dia tanya itu penjelasan baris ketiga dan 4 itu apa? Berupa apa dia? Ya. Bagaimana persejakan atas rim? Ya, isi.
isi maksudnya apa gitu. Oke. Bagaimana persajakan atau rima teks pantun tersebut? Nah, persajakannya apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, AB-AB atau apa gitu ya. Kalau kalau contoh dulu ya. Nah, terus 3 amanatnya, bagaimana amanat yang setiap pantun itu apa yang ditangkap. Oke, bagaimana pilihan kata dalam pantun tersebut, apakah semua kata terhubungan mana katanya, tujuan komunikasinya, teks pantun tersebut, apa tujuannya. Oke, nah, saya ke kerjakan nomor 1 ya, 1 aja ya. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Pantun Melayu jangan ditinggalkan, pakai olehmu untuk pedoman. Di dalamnya banyak menunjukkan ajaran. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertanyaan 1. Kerjakan yang contoh teks pantun nomor 1 ya. Oke. Yang ditanya berupa apa baris 3 dan 4 teks pantun itu? Nah, itu berupa isi. Oke. Isi dari pantun. Ya. Nah. Oke. Karena bisa juga terbalik kan? Nah, bisa juga apa namanya? Terbalik. Nah, oke. Karena saya kerjakan nomor 1, berarti itu pantunnya adalah berupa isi. Oke. Nah, baru nomor 2. Nomor 2, bagaimana persajakan atau rima teks pantun tersebut. Nah, itu nomor 2 ya. Nah, baris pertama ini ya. 1 dan 2 saya ini kan ya. Itu an. Ini adalah A. Ya, 1 dan 3 A. Kemudian 2 dan 4 masih A. Ya kan? An. Ya. Perhatikan kan? Dari dimana bukti tekstualnya dari kata pesan ini barisan 1 adalah pesan. Oke ya. Baru B2-nya barisan kedua ditinggalkan ya. Ditinggalkan ya kan? Oke. Baris ketiga adalah pedoman. Oke. Baris keempat adalah ajaran. Ya. Oke. Nah, jadi yang dia tanya itu bagaimana tentang bagaimana ini. Kalau kita ambil yang ketiga, S, ting, baru kan, baru man, baru ran. Berarti tentu berbeda semua ya. Ya, kalau misalkan tadi kan 1 dan 3, nah 1 dan 3 harus sama. Iya kan? 1 dan 3 harus sama. Oke, man dan san, itu beda. Berarti yang kita ambil ini adalah ini dia, san dan an dan an. Nah, itu 1 3. Sedangkan 2 dan 4 kita ambil yang ketiganya kan dan 4-nya ran, kan beda. Berarti kita ambil aja ini yang an. Oke, yang an saja. Ini an. Nah, padahal kalau yang 1 3 tadi itu sama. Itu disebut dengan sajanya A. Iya ya. Nah, sajanya A. Sedangkan 2 dan 4 adalah B. Nah, jadi kalau beda, ini tidak sama semua. Ya.
sama semua adalah ini A, dan A. Padahal tadi kan ada penjelasan miskin kan, 1 dan 3 sama rimanya ya kan. Nah, sedangkan 2 dan 4 itu sama juga, tapi beda dengan A, itu disebut adalah B. Ya, jadi yang ini tentu nanti penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini, A, B, baru A, dan B. Nah, yang Miss kerjakan ini bukan A, B, A, B, tapi ini dia, A, 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 dan A. Itu. Nah, jadi kalau yang sudah menjelaskan tadi contoh, ini yang betul aturan untuk pantun. Betul. Tapi kalau ini adalah salah dia, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu tentang nomor 1. Ya, nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Nah, nanti dilanjutkan ya, kamu lanjutkan nanti 2 dan 3 dan 4 ya. Jadi sajaknya ini, ya sajaknya untuk nomor 1 itu A. Apakah sesuai dengan aturan pantun? Itu tidak. Nah, itu nomor 2. Jawaban nomor 2. Sedangkan nomor 3. Amanat atau pesan apa yang kamu tangkap di pesan pantun tersebut? Nah, tentu kan ada 2. Ini ada 2. Yang pertama adalah ada 2. Sebentar ya.